Kebahagiaan menyelimuti pasangan Nikita Willy dan Indra Priawan karena mereka baru saja dikerani anak kedua yang berjenis kelamin laki-laki. Bayi tersebut lahir pada hari Minggu 15 Desember 2024 dan diberi nama Nail Indrisa Joko Sutono. Momen kelahiran Nikita Willy menjadi topik hangat di kalangan netizen, terutama terkait dengan lokasi persalinannya yang sama dengan anak pertamanya, yaitu di Los Angeles, Amerika Serikat. Metode persalinan yang dipilih oleh Nikita Willy juga menarik perhatian publik. Berbeda dengan kelahiran anak pertama yang dilakukan di Rumah Sakit Cedar Sinai Medical Center, Los Angeles, kali ini Nikita memilih untuk melahirkan dengan metode waterbirds di rumah. Lalu, apakah melahirkan dengan metode waterbirds aman? Apa keuntungan dan resikonya? Waterbird merupakan metode persalinan di mana ibu hamil cukup bulan tanpa disertai penyulit menjalani proses persalinan dengan jalan berendam dalam air hangat. Di negara-negara maju seperti Inggris, Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan New Zealand, metode persalinan waterbird sudah banyak dipraktekkan. Sedangkan di Indonesia sendiri, metode persalinan tersebut masih cukup baru dan ibu-ibu mulai tertarik memilih metode ini untuk melahirkan anaknya. Ada beberapa alasan menguntungkan para ibu bersalin mulai memilih metode ini. Di antaranya, ibu akan merasa lebih rileks sehingga mengurangi rasa nyeri persalinan, mengurangi penggunaan analgesik selama kala persalinan, kecemasan yang terjadi selama persalinan berkurang, serta dapat mempersingkat durasi atau waktu persalinan. Menurut jurnal penelitian berjudul Guideline for a Safe Waterbirds, metode persalinan ini memiliki beberapa kelebihan. Mempermudah proses persalinan. Melahirkan di dalam air dapat membuat ibu lebih mudah untuk mengejan dalam posisi duduk atau jongkok, sehingga memungkinkan untuk membuat proses persalinan menjadi lebih singkat. Mengurangi rasa sakit. Salah satu daya tarik utama dari persalinan dengan metode waterbirds adalah dapat mengurangi rasa nyeri selama proses persalinan. Selanjutnya, ketika mandi air hangat, melahirkan di dalam air hangat juga dapat membuat tubuh menjadi lebih rileks. Ibu dapat bernapas dengan lebih teratur sehingga mampu meredakan nyeri kontraksi. Selain itu, air hangat dapat membuat otot-otot rileks sehingga tubuh terasa lebih ringan dan lebih mudah untuk bergerak mencari posisi yang nyaman. Meski memiliki kelebihan, melahirkan dengan metode waterbird juga memiliki resiko. Bayi rentan tenggelam. Saat melahirkan di dalam air, selalu ada resiko tenggelam bagi bayi yang baru lahir. Bayi juga mungkin mengalami kekurangan oksigen. Infeksi. Saat mengejan, otot-otot di sekitar anus juga ikut berkontraksi sehingga ibu kemungkinan juga mengeluarkan tinja saat persalinan. Tinja dapat mengontaminasi air yang digunakan untuk persalinan. Bayi baru lahir bisa saja menelan air tersebut sehingga mungkin untuk terkena infeksi. Sindrom aspirasi mekonium. Kondisi ini terjadi ketika bayi sudah buang air besar sebelum lahir, sehingga cairan ketuban yang terkontaminasi kotoran dihirup oleh bayi dan menyebabkan masalah pernapasan. Dokter dan bidan dapat mengenali hal ini ketika air ketuban pecah dan bercampur dengan mekonium yang umumnya berwarna hijau, kental, dan lengket. Sangat penting untuk segera menghisap keluar cairan mekonium dari saluran pernapasan bayi begitu bayi keluar. Sehingga posisi ibu saat waterbird harus disesuaikan agar tindakan ini dapat dilakukan segera. Melihat dari risiko yang ditimbulkan tersebut, sehingga tidak semua kondisi ibu bersalin dapat menggunakan metode waterbirds, ada sebagian wanita dengan kondisi tertentu yang sebaiknya tidak melahirkan dengan metode ini. Di antaranya, berusia kurang dari 17 tahun atau lebih dari 35 tahun, sedang mengalami infeksi, mengalami komplikasi kehamilan seperti preeklamsia, diabetes atau penyakit jantung, bayi kembar atau lebih, usia bayi prematur, posisi bayi sungsang, diperkirakan melahirkan bayi yang berbobot besar, memiliki kondisi yang mengharuskan proses melahirkan untuk dimonitor secara teratur dan tidak dapat dilakukan di kolam. Bila prosedur dan tahapan pelaksanaan dari metode waterbird dilaksanakan dengan baik disertai dengan tenaga penolong berkompeten seperti dokter maupun bidan yang telah tersertifikasi dan sudah berpengalaman dalam melakukan persalinan dengan metode waterbird, maka risiko dan komplikasi yang akan terjadi dapat dikurangi. Pemilihan metode waterbird ini menunjukkan bahwa Nikita dan Indra sangat memperhatikan kenyamanan dan keamanan selama proses persalinan. Dengan persiapan yang matang, mereka berharap dapat memberikan pengalaman terbaik bagi kelahiran buah hati mereka. Keputusan tersebut juga mencerminkan komitmen mereka sebagai orang tua untuk memberikan yang terbaik bagi anak mereka.